Salah satu markas lembaga SCP terletak di suatu tempat di dasar Samudra Atlantik. Tempat yang sangat rahasia ini ideal untuk mengamankan, menampung, dan melindungi manusia dari makhluk dan benda aneh, mengerikan, dan berbahaya. Setiap pagi, staf dengan akses keamanan tingkat tinggi memeriksa semua makhluk misterius yang dikunci di dalam kerangkeng. SCP-087 adalah ruangan dengan tangga gelap menuju kegelapan pekat. Objek itu sendiri berwajah pucat tanpa pupil dan hidung. Objek itu belum dipelajari dan mewakili tingkat bahaya rata-rata. Objek SCP-337 adalah segumpal rambut manusia dengan berat 59 kg. Dia mungkin punya kecerdasan, bisa bergerak ke segala arah, dan mengendalikan tiap helai rambutnya. Dia menarik semua helai rambut di dekatnya untuk menambah masanya. Belum diketahui berapa ukuran yang bisa dia capai jika ada persediaan rambut tak terbatas, dan dia mewakili tingkat bahaya rata-rata. Objek SCP-432 adalah loker kecil dengan jaringan besar, terowongan, dan labirin yang rumit di dalamnya. Objek itu aman, tapi belum dijelajahi. Objek SCP-682 adalah reptil raksasa seukuran bus yang bisa mengubah tubuhnya. Dia kebal, bisa memulihkan diri, menahan kerusakan apapun, dan beradaptasi terhadap bahaya apapun. Dia punya kecerdasan dan tidak suka manusia. Objek itu sangat berbahaya dan masih belum diteliti. Tunggu bentar. Di mana objek SCP-682 kita? Selnya kosong. Gawat, dia melarikan diri. Nyalakan alarmnya. Reptil besar yang tidak bisa dikalahkan ini bersembunyi di suatu tempat di perairan Samudra Atlantik. Dia menumbuhkan sirip dan insang agar nyaman di bawah air. Dia bergerak ke daratan untuk satu tujuan, menikmati kebebasannya dan menakut-nakuti manusia. 10 kapal selam dan 20 kapal penjelajah mulai berpatroli menggunakan teknologi ekolokasi berpresisi tinggi. Reptil ini tidak mungkin sudah pergi jauh. Sebuah sinyal muncul di salah satu radar. Objek besar melayang ke arah kapal dengan kecepatan tinggi. Tapi itu bukan SCP-682. Itu sesuatu yang jauh lebih besar. Ternyata Meg atau kependekan dari Megalodon, hiu purba raksasa. Biasanya ukurannya sebesar gerbong kereta, tapi hiu ini sangat besar seperti pesawat Boeing. Kapal dan kapal selam telah mengganggu monster purba ini. Dia mendekati salah satu kapal penjelajah dan menghantam lambungnya. Kapal itu tenggelam dengan cepat. Di saat yang sama, titik lain muncul di radar, itu adalah SCP-682. Reptil itu dengan cepat berenang ke arah Meg. Mereka saling menatap selama beberapa detik. SCP-682 jauh lebih kecil daripada Megalodon, tapi dia punya kecerdasan, mampu memulihkan diri dan mengubah tubuhnya. Secara teori, SCP-682 bisa menang dengan mudah. Alasan pertamanya, dia lebih cepat daripada Megalodon. Hiu berenang agak lambat karena ukuran dan beratnya yang sangat besar. Dia tidak lincah, reptil itu bisa menumbuhkan banyak sirip dan bergerak 4 kali lebih cepat dibanding Meg. Alasan lain, Meg hanya punya 2 mata, dia tidak bisa melihat apapun di belakangnya. SCP-682 bisa menumbuhkan beberapa mata tambahan di seluruh tubuhnya jika dia mau. Selain itu, anggota gerak Megalodon cuma sirip dan ekornya yang besar. Dia hanya memakainya untuk berenang. SCP-682 bisa punya 10 anggota gerak, bisa berupa kaki dengan cakar atau tentakel. Dia juga bisa menumbuhkan lengan dengan duri tajam atau tonjolan tulang. Dia bisa menyerang atau mempertahankan diri, mengambil benda, atau menghancurkan sesuatu menggunakannya. Tapi ada satu hal yang bisa membantu mengalahkannya: mulut. Megalodon punya sekitar 300 gigi besar tajam, masing-masing gigi itu seukuran telapak tangan manusia. Tapi SCP-682 bisa menumbuhkan 1000 gigi kecil seperti gigi piranha atau buaya. Reptil ini bisa menumbuhkan apa saja, tapi tak bisa menambah kekuatannya. Kekuatan rahang Megalodon jauh lebih besar. Dia bisa dengan mudah menggigit lambung logam kapal atau dengan kuat menggigit SCP-682. Hanya saja reptil ini bisa pulih dari luka yang disebabkan Meg. Selain itu, dia terlalu cepat dan bisa dengan cepat kabur dari mulut penuh gigi itu. Bisa dikatakan peluang menang Meg sangat kecil. SCP-682 telah menghitung semua kelemahan musuhnya. Sekarang pertunjukan epik dimulai.
Dua monster berenang menuju satu sama lain. Megalodon membuka mulutnya untuk menangkap sang monster, tapi reptil itu dengan cepat menghindarinya. Meg mendorong musuhnya dengan ekor raksasanya. Kekuatannya sama dengan kekuatan gedung 5 lantai yang jatuh ke tanah. SCP-682 terlempar ke samping dan kehilangan kesadaran. Tapi setelah beberapa saat, dia membuka mata dan dia pulih dalam 3 detik. Duri setajam silet sekarang tumbuh di tangannya. SCP-682 bisa dengan mudah menang dengan anggota gerak ini. Dia berenang ke arah Meg, tapi di saat yang sama, beberapa jaring kuat menangkap reptil itu, dan ini adalah bantuan dari manusia. Sang reptil memotong jaring itu sementara Meg membuka mulut dan menggigit duri SCP-682. Kemudian, dia menangkap reptil itu dengan rahangnya. Di dalam mulut hiu, SCP-682 memulihkan diri dan mencoba melarikan diri. Meg memuntahkannya dan reptil itu menumbuhkan gada tulang besar di tangannya. Dia akan memakainya seperti palu. Tapi kulit Meg yang tebal melindunginya dengan baik, jadi lengan baru ini tidak berguna. Meg tidak merasakan apa-apa. Dia berputar dan mencoba menangkap SCP-682 dengan rahangnya sekali lagi, tapi reptil itu dengan cepat berenang menjauh. SCP-682 menyadari dia tak akan bisa mengalahkan Meg dalam pertarungan terbuka, jadi dia menyusut seukuran salmon kecil. Meg tidak bisa melihatnya, kemudian SCP-682 berenang di dalam mulut lawannya dan masuk ke perutnya. Meg mulai panik, dia mulai meronta-ronta dan berputar. Sesuatu sedang terjadi di dalam tubuhnya. Kemudian, Megalodon memuntahkan SCP-682 dan perlahan tenggelam ke dasar laut. Meg dikalahkan. SCP-682 menang jelas sekali. Manusia melempar jaring ke SCP-682, tapi jaring itu terpotong menjadi benang-benang kecil. Dia naik ke salah satu kapal dan menghancurkannya. Orang-orang lari dan melompat ke air. SCP-682 naik ke geladak kapal. Monster itu ingin pindah ke kapal berikutnya, tapi melihat beberapa sirip besar di dalam air. Beberapa titik muncul di radar, ada 5 Megalodon. Mereka berenang ke sini untuk membalaskan dendam teman mereka, lalu SCP-682 melompat kembali ke air. Hiu mengelilinginya dari semua sisi, mereka bergiliran berusaha menangkapnya. Sang reptil berhasil menghindari yang pertama, kedua, dan ketiga. Hiu keempat akhirnya menangkapnya. SCP-682 menutupi dirinya dengan sisik batu, lalu Meg kelima menggigit si reptil dari sisi lain. Tapi SCP-682 tidak merasakan gigitannya. Kulitnya cukup kuat untuk menahan gigi hiu, tapi tetap saja dia memutuskan untuk mengubah strateginya. Monster itu mengecilkan dan memipihkan badannya untuk keluar dari rahang Megalodon. Kemudian dia menumbuhkan cangkang keras dan bersembunyi di dalamnya seperti kura-kura. Hiu tidak bisa mengunyah perisai ini. Mereka melempar SCP-682 ke berbagai arah seperti bola. Duri tajam mulai tumbuh dari cangkang itu dan melukai moncong para hiu. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tepat pada saat itu, sebuah batiskaf bulat diturunkan ke air. Batiskaf itu bergerak ke reptil yang bersembunyi dan membuka pintunya. Air masuk ke dalam bersama monster itu. SCP-682 tak bisa kemana-mana. Dia berada di dalam ruang baja karbon berkekuatan tinggi. Dia mencoba keluar, tapi sia-sia. Para hiu masih belum puas, mereka ingin balas dendam. Salah satunya menggigit kabel batiskaf itu hingga tenggelam ke dasar laut dan menabrak karang. Para hiu merobek material itu dan SCP-682 berhasil keluar. Para Megalodon menyerang reptil itu lagi, tapi dia memakai duri tajamnya untuk menakut-nakuti mereka. Kemudian SCP-682 menjadi sangat marah. Para hiu berenang menjauh darinya. Monster itu menang lagi. Di saat yang sama, gempa bumi dahsyat dimulai. Dasar laut retak dan tentakel raksasa keluar dari celah besar. Tampaknya SCP-682 kedatangan lawan baru dan itu adalah Kraken. Reptil itu akan mengalahkan monster ini juga. Tapi cerita ini untuk video lainnya ya.